Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyampai materi memperkenalkan diri. Nama saya Aspuri, pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 MI Hidayatul Mubtadiin Jombang. Ini saya akan membahas tentang materi beriman kepada qada dan qadar Allah. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan membacakan peta konsep tentang beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang pertama, pengertian dan perbedaan qada dan qadar. Yang kedua, dalil qada dan qadar. Yang ketiga, teladan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bahas tentang materi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala tentang pengertiannya. Pengertian qada adalah iradah Allah Subhanahu wa taala pada azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan segala keadaannya. Misalnya, apakah kita kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan? Sedangkan qadar adalah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, penciptaan ilmu di dalam diri kita setelah hadir di dunia sesuai dengan kehendaknya pada azali. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia. Contohnya seperti orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh, orang yang miskin bekerja keras kemudian menjadi kaya. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya seperti jenis kelamin. Perbedaan qada dan qadar. Qada adalah merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa diubah dengan apapun. Sedangkan qadar merupakan ukuran atau batasan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Dalil tentang qada dan qadar Allah. Dalil tentang qada dan qadar Allah terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nadra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Dalil lain tentang qada dan qadar Allah terdapat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Artinya, dan ketahuilah jika umat bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak akan sampai manfaat itu kecuali yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Jika mereka bersatu padu untuk mencelakaimu, maka engkau tidak akan celaka kecuali yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Pena sudah diangkat dan lembaran catatan sudah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Meneladani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.
Mempercayai qada dan qadar adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qada dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan iradah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir di atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Terima dengan sabar dan ikhlas, kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Hikmah tentang beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar meliputi melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar, terhindar dari sifat sombong dan putus asa, mampu optimis dan giat bekerja, menenangkan jiwa. Demikianlah pemaparan materi kali ini tentang beriman kepada qada dan qadar Allah. Semoga dalam pemaparan materi tadi bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi anak-anakku sekalian dan bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan video pembelajaran masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.